Bapak, Ibu, saudara-saudariku umat beriman yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi selamat hari Minggu untuk kita semua. Salam. Baik, terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Perkataan atau kata-kata atau juga firman itu mempunyai kuasa. Dan kuasanya itu berdampak pada dua sisi, satu positif dan yang kedua negatif. Kata-kata yang baik, yang memberikan semangat, itu pasti akan berdampak positif. Orang-orang yang mendengarkan kata-kata yang demikian, itu akan terus berpengharapan dalam hidup untuk memperjuangkan hidup yang Tuhan anugerahkan. Tetapi sebaliknya, kata-kata yang negatif itu pasti akan berdampak buruk, akan memberikan pengaruh, dampak atau efek buruk pada kehidupan orang yang mendengarnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Itulah yang terjadi pada diri Paulus yang sebelumnya Saulus. Ia mendengarkan kata-kata yang baik dari orang yang berkehendak baik, yaitu Barnabas, saudaranya. Barnabas menyampaikan hal-hal yang baik tentang Kristus Yesus Tuhan yang menderita wafat di salib, yang bangkit dengan mulia, kepada Paulus dan juga kepada orang-orang yang mendengarnya. Dan ia juga memberitakan tentang hal-hal yang baik mengenai Paulus yang sebelumnya adalah Saulus. Dan dampaknya Bapak, Ibu, saudara-saudari bisa kita lihat sendiri. Saulus yang sebelumnya menjadi penganiaya bagi pengikut-pengikut Kristus yang akhirnya bertobat menjadi Paulus, ia menjadi pewarta yang ulung. Ia siap bahkan untuk mengorbankan nyawanya, hidupnya, demi Kristus Yesus Tuhan yang memanggilnya, yang mengubah hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Dalam hidup kita sehari-hari pun demikian. Kalau kita mendengarkan kata-kata yang tidak membuat kita bergembira, pasti kita akan berputus asa. Jangankan mau melakukan sesuatu yang baik, hanya untuk memikirkannya saja kita sudah malas. Kita bisa lihat, Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa yang dikatakan dalam surat pertama Rasul Yohanes. Di sana dikatakan bahwa hendaklah kamu jangan hanya berkata-kata tetapi berbuat untuk berbuah. Jangan hanya tinggal dalam kata-kata tapi dalam perbuatan. Bagaimana orang bisa sampai pada tindakan perbuatan yang berbuah menghasilkan sesuatu yang baik kalau kata-kata saja tidak? Jadi kata-kata itu tingkat pertama dari perbuatan. Perbuatan itu datang berikut setelah kata-kata. Bapak, Ibu, saudara-saudariku umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Saya teringat akan sebuah kisah nyata. Ada seorang wanita yang sedang hamil 5 bulan. Ia berputus asa, tidak punya gairah hidup lagi. Karena laki-laki yang menghamilinya tidak bertanggung jawab. Lalu ia berusaha untuk bunuh diri
Lalu dalam keputusasaannya, ia bertemu dengan seorang ibu. Si ibu ini berkata kepada si wanita tadi, "Nak, aku tidak mempunyai alasan untuk mengatakan sesuatu kepadamu, dan aku juga tidak mengenalmu. Tetapi aku ingin mengatakan kepadamu bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi dan mencintaimu. Karena itu, datanglah kepada Tuhan Yesus dan berdoalah." Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, kata-kata yang diungkapkan oleh wanita ini ternyata mengubah pilihan yang sudah sempat ditentukan oleh si wanita tadi untuk menghabiskan hidupnya sendiri bersama bayi di dalam kandungannya. Dan bayi yang dilahirkan ini akhirnya menjadi orang yang terkenal. Dia menjadi seorang penyanyi dan motivator yang memberikan semangat bagi banyak orang. Itulah si Israel Houghton. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, Tuhan menganugerahkan kepada kita beragam kemampuan. Tuhan memberikan kesanggupan kepada kita untuk melakukan sesuatu, untuk menyatakan anugerahnya, dan itu dimulai dari kata-kata. Jadi kita lihat apa yang dilakukan Yesus hari ini. Yesus menyampaikan kepada pengikut-pengikutnya, kepada murid-muridnya dalam amanat perpisahannya dengan kata-kata yang menggembirakan. "Kalaupun nanti aku pergi, ingatlah bahwa aku akan senantiasa bersama kamu. Tetapi ada syaratnya, kamu harus tetap mengikatkan dirimu padaku. Kamu harus tetap menjaga kesatuan denganku." Dan Yesus membantu pemahaman murid-muridnya, pengikut-pengikutnya dengan sebuah perumpamaan yang sederhana. Yesus katakan, "Aku ini adalah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Kalau kamu tetap menjaga kesatuan dengan aku, maka kamu akan hidup dan berbuah banyak." Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, kata-kata Yesus ini penuh pengharapan. Ia memberikan pengharapan kepada murid-murid dan pengikut-pengikutnya sebelum ia meninggalkan mereka. Yesus mengatakan bahwa aku ini akan tetap ada bersamamu. Dan aku ini menjadi pokoknya, sumbernya. Kepada kalian hanya diminta untuk melakukan hal yang sederhana. Jagalah kesatuan denganku. Hanya itu, tidak lebih. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, apa yang dikatakan dalam Injil hari ini mengingatkan kita akan perjalanan hidup kita sehari-hari. Apakah kita ini menjadi orang-orang yang seperti sang ibu dalam kisah tadi yang memberikan motivasi kepada seorang wanita yang sudah putus asa akan hidupnya, yang berencana untuk menghabiskan hidupnya sendiri dan hidup bayi dalam kandungannya? Atau sebaliknya, ketika orang mendengar kata-kataku, apakah orang bersemangat dalam hidup? Yang sebelumnya putus asa menjadi penuh pengharapan, yang sebelumnya marah menjadi siap untuk mengampuni, yang sebelumnya mungkin susah dalam hidupnya akhirnya bergembira, atau sebaliknya, yang sebelumnya bersemangat jadi tidak bersemangat lagi karena mendengar kata-kataku, yang sebelumnya penuh pengharapan dalam hidup menjadi putus asa, yang sebelumnya mungkin lemah lembut jadi berubah kasar, sarkastis. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudariku umat beriman yang terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan kita melalui hal-hal yang sederhana, melalui contoh-contoh dalam hidupnya sendiri, dan diteruskan oleh para murid kepada kita. Dan kita bisa menemukan dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, dalam peristiwa-peristiwa kecil sederhana,
dalam keluarga-keluarga kita, dalam lingkungan-lingkungan hidup kita, entah itu di tempat kerja atau di tempat-tempat kita berkarya, berusaha, dan juga di dalam gereja ini. Kadang-kadang saya berpikir, merenung-renung sendiri, ku ingat-ingat lagi apa yang ku katakan dalam perjalanan hidupku bersama umat di Katedral Medan ini, entah itu di mimbar sabda ini, dalam perayaan Ekaristi, atau juga dalam perayaan-perayaan lain, atau dalam pertemuan-pertemuan bersama dengan umat. Saya ini golongan yang mana? Saya hadir dengan kata-kata, sikap, dan tindakanku membuat orang lain berpengharapan, bersemangat, bergembira, bersukacita, membangun hidupnya, atau malah sebaliknya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, pada Minggu Paskah yang kelima ini, kita diajak untuk menyatakan ikatan kesatuan kita dengan Kristus dengan berkata-kata, bersikap, berbuat, bertindak yang baik. Jadikanlah diri kita sebagai sumber yang membawa hidup untuk orang lain, semangat bagi orang lain, kegembiraan dan sukacita bagi orang lain. Amin.